Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Alhamdulillah, sore ini kita bisa bertemu untuk pertemuan pertama mata kuliah karya ilmiah pendidikan guru sekolah dasar di tutorial webinar ini ya, webnya ini. Baik Bapak Ibu, karena ini pertemuan pertama, kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriani Saleh. Saat ini saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar. Bidang keilmuan saya pendidikan matematika, tapi saya lama mengajar di PGSD, sampai sekarang juga masih di S2 pendidikan dasar. Kalau di S1 sudah jarang-jarang, karena saya juga mengajar di pendidikan matematika, baik S1 maupun S2. Kemudian di sini alhamdulillah di Universitas Terbuka saya juga diberi kepercayaan untuk mendampingi Bapak Ibu dalam menyusun karya ilmiah sebagai tugas akhirnya ya Bapak Ibu, selain laporan PKP. Oh iya, asal saya dari Makassar, Bapak Ibu. Oh iya ya, kan tadi saya sudah sebut saya ngajar di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi saya ngajarnya saya tinggalnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Itu kalau dalam zona wilayah masuk di wilayah Indonesia bagian tengah, WITA ya, Bapak Ibu. Itu perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Selanjutnya saya ingin kenal juga dengan Bapak Ibu yang alhamdulillah sudah hadir di sini. Ada Pak Ansar, Bu Mahdalena, Ibu Nursia, Ibu Suryana. Mungkin bisa diperkenalkan nama, asal daerah, kemudian saat ini apakah sudah mengajar, kalau mengajar di mana, kalau belum ya mungkin ada pekerjaan lain. Tidak, kan kita ada mahasiswa PGSD belum tentu semuanya guru ya Bapak Ibu, meskipun dominannya biasanya sudah guru, sudah mengajar. Kemudian informasi yang perlu saya ketahui juga dari Bapak Ibu adalah apakah Bapak Ibu sudah pernah mengikuti mata kuliah PKP atau saat ini baru sementara jalan PKP-nya bersamaan dengan karil. Termasuk juga dengan karilnya, apakah ini mata kuliah baru atau mengulang. Informasi itu sangat saya butuhkan Bapak Ibu untuk bisa mengetahui background Bapak Ibu untuk karil ini, sehingga lebih memudahkan nanti untuk memberikan treatmentnya. Sama kayak di sekolah kan ya Bapak Ibu, kita tahu ada pembelajaran berdiferensiasi, kita harus tahu dulu apa kebutuhan siswa kita dan apa yang sudah diketahui siswa kita. Jadi kalau sudah tahu, kita tidak berikan lagi. Yang memang dibutuhkan, itu yang kita berikan. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya mulai dari Pak Ansar dulu, silakan Pak Ansar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa diperbesar mungkin Pak Ansar. Cek sudah besar Bu? Satu. Kurang terdengar ya. Atau ada headset Pak Ansar? Sambil cari headsetnya, mungkin kita lanjut ke Bu Mahdalena dulu. Oh, sudah ada ya? Bisa dicoba dulu ya Pak Ansar. Satu apa sudah kedengaran Bu? Oke deh, mantap. Nah gitu dong. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Ansar Rahman. Saya berasal dari, sama dengan Ibu, dari Sulawesi juga, tapi saya agak ke barat sedikit, jadi saya di Sulawesi Barat. Oh, beda dong. Jadi saya
Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Topoyo, di Kecamatan Topoyo. Kemudian untuk mengajar atau belum, saya sudah mengajar, tepatnya mengajar di salah satu instansi Kemenak di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Topoyo. Kemudian untuk mata kuliah Karil sendiri ini baru pertama kali saya laksanakan, Bu, bersama PKP yang sedang berjalan juga, insya Allah akan dilaksanakan di hari Ahad dia untuk mata kuliahnya. Jadi mungkin, Bu, cukup sekian dari saya. Oke, baik. Sudah berapa lama mengajar, Pak Ansar? Kebetulan, Bu, saya mengajar langsung dari lulus SMA sekitar dari tahun 2021, masuknya semester 2. Oke, 21, 4 tahunan ya. Oke, good. Berarti oke, Pak Ansar, nanti bisa karilnya dan PKP-nya diambil dari pengalaman dari apa yang Bapak Ansar alami sendiri kan di sekolah. Jadi sudah enak nih karena sudah ada sekolah yang ditempati mengajar. Terima kasih Pak Ansar. Saya lanjut ke Bu Mahdalena. Silakan Bu Mahdalena. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya mengucapkan Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Magdalena Lema. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Kupang. Oh, Kupang. Dan untuk pekerjaan, saat ini saya belum mengajar. Tapi saya di sekolah juga sebagai seorang pegawai perpustakaan di sekolah. Oh, oke. Berarti ada sekolah kan ya, Bu ya? Ada. Dan untuk mata kuliah Karil baru pertama kali berjalan bersama dengan PKP sama seperti tadi Pak Ansar. Seperti itu. Ibu Mahdalena, tapi di sekolah boleh kan ya Bu ya? Ibu masuk ngajar begitu untuk PKP-nya nanti ini? Oh, boleh. Oke, boleh. Karena itu kan yang nanti akan kita praktekkan. Kemudian kalau Ibu Mahdalena belum punya pengalaman mengajar, nanti Ibu bisa konsultasi ya, sharing diskusi dengan guru-guru yang ada di sekolah Ibu tentang apa yang Ibu mau coba praktekkan. Karena itu penting sekali baik untuk PKP dan Karil. Baik. Terima kasih Bu Mahdalena. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, Karil PKP ini kuncinya adalah di kita praktek mengajar di sekolah ya Bapak Ibu, sehingga apa yang kita praktekkan itu bisa dengan enak kita tuliskan. Nanti perlahan kita lakukan itu. Selanjutnya Ibu Nursia, silakan Bu Nursia. Masih tertutup Ki mic tak, Bu? Kita tindis di layar mic-nya. Oke, mantap. Baik, saya perkenalkan, nama saya Nursia, asal dari Makassar. Oh, si kampung Ki. Satu kampung Ibu, tepatnya saya di Kabupaten Jeneponto. Oke. Tapi untuk mengajar di satu sekolah SD selama mulai Ibu mengajar dari 2005 berarti sampai sekarang. 11 tahun mungkin, Di? Iya, Bu. Wow. Untuk mata kuliah Karil dengan PKP untuk kedua kalinya Ibu. Gagal yang pertama. Mengulang, oke. Iya. Jangan lagi gagal sekarang ya Bu ya. Sekampung Ki lagi. Iya, amin. Mudah-mudahan Ibu tidak mengulang lagi. Kuncinya itu Bu, kita tuliskan sendiri apa yang kita lakukan.
Kelas Iya, berapa saya kita coba ajar? ini, Bu. Iya, Bu. Kelas 2, Ibu. Kelas 2, oke. Iya, Ngajar SD kelas 2. iya, Ibu. Nanti kita akan diskusi, Bu. Jadi apa yang bisa kita ajarkan di sekolah, kita coba praktekkan lalu kita ceritakan. Itu kuncinya ya Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang mengulang. Karena kalau kita tidak lakukan, kita bercerita menulis sesuai dengan apa yang kita lihat dari tulisannya orang, biasanya di situ yang tinggi tingkat plagiasinya. Dan itu yang biasa bikin kita gagal. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu insya Allah kita bisa pelan-pelan ya bersama-sama, insya Allah Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nursia. Sama-sama, Bu. Selanjutnya Ibu Suryana, silakan Bu Suryana. Ibu Suryana, oke. Ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam Suryana. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suryana. Saya berasal dari Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa, tepatnya di Kecamatan Mambi. Kalau status mengajar masih belum mengajar. Dan untuk mata kuliah karirnya baru pertama kali bersama dengan PKP. Baru ya. Baru Karil dan PKP. Tapi ada sekolah yang bisa ditempati praktek, Bu? Iya, Bu. Dekat rumah tak ada, Ji? Iya, ada. Oke. Jadi nanti sering-sering pergi ke sekolah itu dan bisa diskusi-diskusi dengan guru-guru di situ ya. Sama tadi kayak Ibu Mahdalena, tapi kalau Bu Mahdalena kan memang di sekolah itu Ki, di perpustakaannya. Kalau kita sering-sering Ki ke sekolah nanti. Ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Suryana. Saya lanjut ke Ibu Naomi. Silakan Bu Naomi. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Terima Bu Naomi. Waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Naomi Lewanak dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten ITS, Timur Tengah Selatan. Oh. Jadi baik untuk Karil, saya sudah program 2 kali, Ibu. Tahun lalu gagal, jadi saya program ulang Karil ini. Semester, Bu. Mengajarnya di mana, Bu? Saya mengajar di Kabupaten Timur Tengah Selatan di daerah 3T, Ibu. Di daerah SD atau SD. SD kelas? Saat ini kelas berapa, Bu? Kelas Ya? 2, Ibu. Kelas 2. Sudah pengalaman mengajar berapa tahun, Bu Naomi? Sudah 5 tahun, Ibu. Oke, good. 5 tahun. Nanti kita akan diskusi ya, Bu Naomi. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Yang jelas diikuti ya, Bu Naomi. Arahannya boleh saja untuk Bu Suryana, Bu Naomi. Boleh saja kalau ada ide yang Karil tahun lalu, modelnya atau metodenya atau medianya, boleh itu yang diambil. Nanti kita akan coba kemas supaya dia tidak sama dengan punya orang lain. Seperti itu. Baik, Bu. Oh iya, masalah waktu sebentar bisa kita diskusikan juga ya, Bapak Ibu, tolong diingatkan saya. Karena kalau ada pergeseran waktu begitu, harus kita sepakati bersama, kemudian saya harus melaporkan juga ke UT begitu, untuk peralihan jadwalnya. Karena kan yang di jadwal itu Kamis ya. Iya, Ibu. Kemudian, oke, terima kasih Bu Naomi. Selanjutnya Ibu Ersanta. Silakan Bu Ersanta. Bapak atau Ibu ini ya? Iya, Bu. Oh, Ibu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore Bu Ersanta. Ya, perkenalkan nama saya Ersanta Giovanya. Saya belum mengajar, tapi saya bekerja di sekolah sebagai
guru TU. Kalau Oh, untuk tata usaha ya? benar Bu, Oke. tapi kalau untuk mengajar maksudnya saya guru mengajar kelas saya belum, tapi kalau untuk sekedar bantu-bantu, kalau misalnya ada yang kelas kosong saya bisa isi seperti itu Bu. Oh, Tapi untuk pengalaman langsung saya selama setahun belum. Tapi untuk mengajar, mengisi sebagai acuan belajar saya sudah pernah. oke. Sekolah apa ini, Bu? Saya di SD Gajah Mada Balikpapan. Gajah Mada, SD Gajah Mada di? Balikpapan, Kalimantan Timur. Oh, Ibu dari Balikpapan ya. Nah, Balikpapan, Kaltim. Untuk Karil baru kah atau sudah mengulang? saya baru ambil Ibu. Oke, baru ya. Baru. Gajah Mada ini sekolah swasta ya, Bu? Benar Ibu, cuma Oh, saya kayaknya saya ada kontrak saya mulai habis di tahun ini. Tapi saya juga ada panggilan di SD negeri, tapi juga sebagai guru TU belum sebagai guru ini masih jadi guru TU aja. oke. Baik, it's okay Bu. Yang penting Ibu bisa dapat tempat untuk mengajar. Karena apa yang ada di kelas itu yang kita ceritakan. Dan kalau kita bercerita menggunakan kata-kata kita sendiri, kalimat kita sendiri, itu maka akan kecil sekali kemungkinannya untuk terdeteksi plagiasi. Itu triknya Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah selama beberapa tahun ini saya mendampingi mata kuliah Karil. Mahasiswa saya alhamdulillah lolos semua. Mudah-mudahan kelas ini juga lolos semua, kecuali yang memang tidak ikut ya. Ada juga tuh mahasiswa ajaib tiba-tiba muncul di akhir gitu. Itu tidak bisa dibantu sama sekali begitu. Tapi kalau ini insya Allah pelan-pelan kita akan bersama-sama ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ersanta. Jadi ini ada dari Sulawesi Selatan, 1 orang berdua dengan saya. Kemudian dari Sulbar ada 2 orang. Kemudian dari NTT ada 2 orang juga. Ada Bu Naomi yang dari TTS ya, saya kira teka-teki silang Bu Naomi. Ternyata Timur Tengah Selatan. Ada Ibu Ersanta nih, pemain tunggal nih dari Balikpapan, Kalimantan. Iya, Kalimantan. Ini sudah 6 orang, di kelas kita itu semua ada 15 orang, ada 9 orang yang belum masuk. Di grup tidak ada ya, Bapak Ibu yang masih kesulitan masuk. Oh, ada Bu Resi. Ibu Norlin, tidak ada di. Ibu Naomi dengan Ibu Norlin beda ya? Yang di Norlin Rombe bukan ya berarti. Ibu Norlin kayaknya yang minta pindah jadwal ya. Iya, Norlin. Ya, dan kayaknya Bu masih ada 5 orang yang belum masuk di grup. Mungkin tidak tahu caranya masuk dalam grup WA. Sebentar saya kirimkan linknya ya Ibu Bapak Ibu di grup supaya. Tapi kelas kita ya Bu. Tapi bukan kita tadi bilang 15 orang. Kalau saya lihat di dalam grup masih 10 orang. Oh iya betul Bu Bapak Ibu. Ini kan saya sudah kirimkan di message. Kadang memang begitu Bapak Ibu, ada yang baca, ada yang tidak. Kadang nanti setelah web 2 baru ada yang ada informasinya. Sementara saya juga kan tidak tahu nomornya mahasiswa-mahasiswa ini. Jadi bisanya hanya melalui e-learning. Saya pikir ada temannya Ibu yang ini. Oh, ini ada Bu Resi. Bu Resi, halo Bu Resi. Loh, kok enggak terdeteksi ya? Living dia. Sebentar ya Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu, saya izin share dulu dari entire screen on Windows. Oke, share. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Bapak Ibu. Jadi kita ada di mata kuliah karya tulis ilmiah pendidikan guru sekolah dasar di 2024-2 ya, semester 2 sekarang ini. Program studi yang ada di FKIP kita salah satunya di pendidikan guru sekolah dasar yang punya kewajiban untuk menghasilkan satu artikel ilmiah atau karya ilmiah yang layak, yang bebas plagiasi. Sebentar kita akan lihat apa syaratnya. Nah, ini Bapak Ibu proses yang akan kita jalani selama 1 semester ini. Ada 14 aktivitas belajar atau kegiatan belajar. 4 diantaranya yang dilingkari merah ini adalah tutorial webinar. Kita akan bertemu secara virtual seperti ini melalui MS Teams yang diklik di link yang ada di e-learning. Jadi di kegiatan belajar 1, Bapak Ibu, atau di aktivitas belajar 1, Bapak Ibu ada di situ panduan Karil. Apakah Bapak Ibu sudah mendownloadnya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ibu Madalena sudah download ya. Ibu Naomi juga ya. Bapak Ibu yang lain yang belum silakan di-download panduan yang ada di aktivitas belajar 1. Kemudian sekarang kita mengikuti TUEP. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih pola perkuliahan yang akan kita lakukan dan apa tugas pertama yang perlu Bapak Ibu kerjakan. Bukan perlu tapi harus ya Bapak Ibu, ini dasarnya nih. Kemudian ada kegiatan belajar 3, aktivitas belajar 3 nanti Bapak Ibu menyelesaikan tugas. Lalu ada tutorial 2 di kegiatan belajar 4. Di kegiatan belajar 5 ada tugas lagi. Lalu saya akan revisi koreksi dan kembalikan koreksiannya ke Bapak Ibu. Lalu kita masuk di kegiatan belajar 6, itu ada TUEP lagi. TUEP yang kedua. Kok ini 3 sih bahasnya? 4 ya, totalnya 4 Bapak Ibu. Ini salah ketik kayaknya di sini. Kemudian masuk di kegiatan belajar 7, ada tugas 3. Tapi tugas 1, 2, 3 ini dan seterusnya sampai yang terakhir tugas 4 itu berlanjut ya Bapak Ibu. Berlanjut. Tugas 3 lanjutan. Kemudian di kegiatan belajar 9 kita TUEP lagi. Lalu masuk ke tugas 4. Tugas 4 lanjutan, nah itu sudah mengarah ke format artikel kita yang utuh. Bapak Ibu, Bu Nursia dan Bu Naomi tentu sudah melalui ini. Di kegiatan belajar 12 ada tutorial webinar dan di kegiatan belajar 13 tutorial 6, tuton. Di kegiatan belajar 11 itu kita mengunggah artikelnya. Ada juga pernyataan bahwa ini benar karya kita sendiri dan di situ akan muncul juga hasilnya tingkat plagiasi dari karya kita seberapa.
Kemudian di terakhir kegiatan belajar 14, artikel final diunggah kembali pada tugas 4 yang ada di kegiatan belajar 11. Makanya ini panahnya, maaf, ini panahnya ke arah kegiatan belajar 11 karena diunggahnya semua di kegiatan belajar 11. Bapak Ibu masukkan nama judul artikelnya, kemudian dimasukkan abstrak dan kata kunci, lalu diunggah filenya, lalu diunggah juga pernyataan bahwa ini benar karya kita sendiri. Tapi nanti tuh Bapak Ibu, nanti. Kemudian ini jadwal TUEP kita. TUEP pertama hari ini, TUEP kedua nanti tanggal 8 Mei. Kemudian TUEP ketiga tanggal 22 Mei, TUEP keempat tanggal 29 Mei. Masing-masing ada hal yang mesti kita bahas di TUEP itu. Beda-beda tapi bertahap. Jadwalnya nanti kita akan sepakati lagi di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Nah, untuk jenis penelitian untuk Karil ini, boleh dua macam Bapak Ibu. Boleh terkait dengan mata kuliah PKP, berarti Bapak Ibu membuat artikel penelitian tindakan kelas. Boleh juga artikel non mata kuliah PKP. Tapi saran saya lebih baik mata kuliah PKP. Apalagi Bapak Ibu yang baru mengikuti PKP ini supaya sejalan. Satu kali Bapak Ibu melakukan praktek mengajar, itu juga sudah bisa masuk di tugas PKP-nya, masuk juga di tugas karilnya. Hanya saja formatnya berbeda ya Bapak Ibu, nanti akan kita lihat juga. Format PKP, laporan PKP itu ada bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Kalau di karil, kita tidak menggunakan bab. Sebentar Bapak Ibu, saya cas dulu. Ini lobat. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan di saat saya menjelaskan silahkan langsung dipotong ya Bapak Ibu. Kalau dari sisi saya insya Allah ada materi jadi insya Allah saya tidak akan miss. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terus disimpan-simpan nanti lupa gitu. Kalau saya insya Allah tidak karena ada catatannya di sini. Dan it's okay Bapak Ibu kalau mau komen. Kemudian saya lanjut untuk non-PKP ini boleh studi kasus, atau studi pustaka, atau penelitian eksperimen, atau penelitian etnografis, ini kualitatif ya, etnohistoris, fenomenologi, atau analisis konsep, kebijakan, atau historis. Boleh, itu yang non-PKP, artinya bukan praktek penelitian tindakan kelas yang dijalankan di PKP. Jadi boleh-boleh saja Bapak Ibu. Hanya tadi Bapak Ibu akan kerja 2 kali itu. Beda yang dilakukan di PKP, beda juga yang dibuat di karilnya. Tapi kalau disinergikan, ini juga yang dilakukan di PKP, kita buat artikel PTK-nya, itu akan lebih mengefisiensikan waktu dan effort Bapak Ibu, upaya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk penulis dalam karil ini saya lihat Bapak Ibu tadi Bu Nursia sama Bu Naomi mengulang juga PKP-nya kah atau hanya karilnya saja Bu Nursia? Ibu Tadi Bu, Nursia. PKP juga Ibu. Oh, mengulang juga PKP-nya. Kalau Ibu Naomi PKP-nya diulang juga Bu? PKP lulus. Oh lulus, oke lulus. Berarti Ibu Nursia yang PKP Ibu Naomi di artikel yang ini nanti boleh hanya nama kita berdua, nama saya dengan Bu Naomi, atau kalau mau boleh diambil nama dosen PKP yang lalu. Kalau Bu Nursia diambil nama dosen PKP yang sekarang ya, bukan yang lalu. Gitu. Jadi ini penulisnya, penulis pertama itu nama mahasiswa, nama Bapak Ibu, penulis kedua itu tutor mata kuliah PKP, dan penulis ketiga itu nama saya. Nanti akan saya tuliskan nama lengkap saya.
Nah, kalau diambil dari artikel yang bukan PKP, maka yang dituliskan nama penulis hanya nama Bapak Ibu dan nama saya. Oke, ini di aktivitas belajar 1 saya sudah ingatkan tadi, panduan mata kuliah Karil, tolong di-download dan dibaca-baca. Kemudian diingat, dilihat di panduan ini, bagaimana formatnya artikel ilmiah ini. Diingat Bapak Ibu berbeda dengan laporan PKP. Isi sama, yang kita ceritakan sama, tapi cara penulisannya itu berbeda. Selanjutnya, untuk ketentuan mata kuliah Karil. Kelulusan itu dengan menyelesaikan tugas-tugas pada LMS UT. Di e-learning ya Bapak Ibu, ada tugasnya 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu harus unggah semuanya. Masuk, kemudian nilai Karil minimum 75. Hasil cek plagiasi dengan Turnitin maksimal 30%. Jika hasil cek plagiasi lebih dari 30%, maka tidak lulus. Batas pengecekan itu 3 kali selama perkuliahan. Tapi karena di UT ini ada pembatasan, Bapak Ibu, biasanya saya antisipasi dengan saya yang akan mengecekkan dulu Karil Bapak Ibu. Dan gratis ya Bapak Ibu, itu menggunakan akun saya, jadi gratis. Tidak dipungut bayaran ya Bapak Ibu. Kalau saya nyatakan oke, silahkan lanjut diunggah di e-learning, maka Bapak Ibu silahkan unggah. Biasanya saya pastikan dulu di bawah 30%, baru Bapak Ibu bisa unggah. Supaya kita tidak berulang-ulang melakukan pengecekan di e-learning. Karena kadang juga macet Bapak Ibu. Kalau banyak yang mengunggah, apalagi kalau hari Sabtu Minggu, jadi hindari mengunggah tugas di hari Sabtu dan Minggu. Karena hari Sabtu dan Minggu itu banyak yang mengakses e-learning, baik dari dosen maupun mahasiswa, sehingga kadang macet. Nah, kalau macet gagal lagi. Gitu. Untuk mengantisipasi ini, biasanya saya cekkan dulu. Di bawah 30% baru saya nyatakan aman, baru saya persilahkan Bapak Ibu mengunggahnya di e-learning. Saya cek menggunakan akun saya sendiri dan itu tidak dipungut bayaran. Kemudian penjelasan mengenai syarat kelulusan ini bisa dicatat Bapak Ibu bisa lihat di panduan Karil halaman 16 sampai 17. Lalu ada etika akademik penulisan Karil itu di halaman 36. Saya beralih ya Bapak Ibu, apakah terlihat di sini Bapak Ibu panduan Karil? Sudah beralih kah PPT-nya? Sudah beralih ya. Tadi di halaman 16. Oh, sorry. Halaman ini. Ini ya Bapak Ibu, bisa dilihat nanti di panduan penilaiannya diberikan oleh pembimbing dengan menggunakan format penilaian, ada di lampiran Karil panduan ini. Ada poin-poin penilaiannya, Ibu bisa lihat di lampiran. Lalu ini tadi yang saya sampaikan, nilai minimum 75 dan hasil Turnitinnya di bawah 30%. Nah, kalau nilai Bapak Ibu itu 85 ke atas, maka artikel Bapak Ibu akan diunggah ke repositori Rama Kemdikbudristek. Tapi kalau di bawah 85, maka hanya diunggah di repositori UT. Gitu Bapak Ibu. Saya kembali lagi ke sini. Oh, sorry. Panduan Karil halaman 36. Nah, ini. Ada etika akademik dalam penulisan karya ilmiah yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, fabrikasi data. Kita tidak boleh menggandakan data secara tidak sah atau memanipulasi data hasil penelitian.
Jadi apa yang Bapak Ibu lihat di kelas itu yang dituliskan, diceritakan. Karena kalau kita tidak melakukannya di kelas saat PKP ataupun di luar PKP, kalau Ibu Naomi misalnya karena sudah tidak PKP ya, tapi Ibu tetap mengajar dan apa yang dilakukan di kelas, kan Ibu ngajar di kelas 2 kan, jadi it's okay. Ibu bisa tuliskan, jadi tidak fabrikasi data. Kemudian falsifikasi data, memalsukan data, data punya orang diambil lalu diakui sebagai data kita itu. Dan biasanya fabrikasi dan falsifikasi data ini Bapak Ibu yang membuat tingkat plagiasi tulisan kita tinggi. Kemudian ada plagiasi tindakan meliputi merujuk atau mengutip tanpa menyebut sumber karya sendiri atau orang lain. Jadi harus ada dikutip ya Bapak Ibu, menyatakan menggunakan sumber tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain, merumuskan kalimat sendiri dari sumber kalimat data atau teori orang lain tanpa menyatakan sumbernya, menerjemahkan tulisan dari suatu sumber baik secara sebagian maupun keseluruhan yang diakui sebagai karya ilmiah kita padahal bukan punya kita. Begitu juga selanjutnya yang tadi menerjemah, yang kelima mengakui karya orang lain padahal sebagai punya kita padahal bukan punya kita. Kemudian kepengarangan yang tidak sah, yaitu mencantumkan nama sebagai pengarang padahal kita tidak berkontribusi atau menghilangkan nama orang yang berkontribusi. Misalnya Bapak Ibu kan dipandu nih, dibimbing nih sama dosen PKP untuk melakukan prakteknya dan membuat laporannya. Laporannya itu sama nih dengan yang kita tuliskan di artikel, hanya beda formatnya, beda bentuknya gitu. Nah, itu mesti dicantumkan nama dosen PKP. Lalu ada konflik kepentingan. Kalau misalnya ada keinginan pihak yang beri atau mendapat keuntungan tanpa melakukan penelitian, nah itu tidak boleh. Kemudian pengajuan jamak, tidak boleh. Pengajuan jamak ini maksudnya kita mengajukan ke artikel berbeda, tapi kalau ke jurnal berbeda, tapi kita kan tidak sampai di tahap situ Bapak Ibu. Tulisan Bapak Ibu akan dimasukkan di repositori UT atau di RAMA, repositori kementerian. Untuk pencegahan plagiarisme ini akan kita bahas nanti Bapak Ibu. Selanjutnya, format artikel ilmiah Bapak Ibu bisa lihat di halaman 39. Saya cekkan halaman 39. Ini. Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Ada penjelasannya semua di sini Bapak Ibu. Ukuran kertasnya seperti apa, ukuran hurufnya, Times New Roman font, jenis fontnya, Times New Roman ukurannya 12, spasinya 1,5, itu ada semua. Dan di template yang saya akan berikan nanti ke Bapak Ibu itu sudah teratur, termasuk nomor halaman ada di bawah, itu sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal mengetikkan buah pikiran Bapak Ibu ke template yang akan saya berikan nanti. Karena kalau buat sendiri di Word yang berbeda, halamannya mungkin tidak muncul atau jarak spasinya berbeda, padahal itu semua masuk juga di penilaian Bapak Ibu. Nanti akan saya kirimkan di grup template-nya. Kemudian sistematika artikel, saya perlihatkan sekilas saja. Nanti akan kita bahas di web 2 kalau saya tidak salah. Nanti akan kita bahas ini Bapak Ibu. Jadi ada nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, saran, rekomendasi, dan daftar pustaka. Termasuk bagaimana cara penulisan daftar pustakanya akan kita bahas nanti kalau bukan di web 2, web 3. Pelan-pelan Bu. Bapak Ibu. Hari ini saya akan memperlihatkan sekilas saja dulu isinya panduan. Bagian-bagian mana yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Selanjutnya sistematika artikel ilmiah berserta penjelasan masing-masing komponen ada di halaman 40 sampai 44. Tadi saya sudah perlihatkan.
Cara pengutipan ada di halaman 45 sampai 48. Teknik parafrase ada di halaman 47 sampai 48. Penulisan daftar pustaka ada di halaman 48 sampai 52. Saya balik ke sini. Ini cara pengutipan langsung ataupun tidak langsung. Bagaimana kita menuliskan nama orang. Ada namanya, et al. Atau DKK dan kawan-kawan, tahunnya, dan ada nomor halaman kalau pengutipan langsung. Tapi kalau tidak langsung, nah dia kita tidak pakai Bapak Ibu nomor halamannya. Ini ada juga pengutipan langsung. Kemudian untuk parafrase, ini ada contohnya. Akan kita bahas nanti di pertemuan di web ketiga. Gitu. Saya hanya perlihatkan sekilas ya Bapak Ibu. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka, di sini juga dijelaskan ada contohnya bagaimana kalau buku yang kita kutip, bagaimana kalau artikel yang kita kutip. Gitu. Saya kembali ke sini. Nah, Bapak Ibu, sebentar ya. Mari kita belajar selangkah demi selangkah. Ada 3 format tugas yang akan saya kirimkan bertahap ya Bapak Ibu, bertahap saya mengirimkannya. Dan 1 template artikel ilmiah khusus untuk kelas PDGK 4560 315. Akan saya berikan bertahap. Dan format ini, template ini khusus digunakan di kelas kita ya Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu punya teman yang juga ikut ambil mata kuliah Karil, atau mungkin Bu Nursia, Bu Naomi dapat format tugas yang berbeda di kelas sebelumnya, itu tidak digunakan yang itu. Untuk kelas saya ya Bapak Ibu, digunakan yang ini. Karena memang tugas ini berkesinambungan. Saya buatnya memang berkesinambungan. Lalu Bapak Ibu silakan melaksanakan PKP atau khusus untuk Ibu Naomi praktek pembelajaran ya dengan baik dan menceritakan prosesnya dalam bentuk karil. Mengerjakan tugas-tugas dengan bersungguh-sungguh dan mendiskusikannya pada saat web ataupun melalui WA. Jangan malu bertanya. Ini yang saya tekankan Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, silahkan ditanyakan di grup Kak, di grup WA, atau dijapri ke saya, ya, atau dijapri ke saya. Cuma saya mohon maaf, kadang saya tidak langsung membalas karena ada beberapa kesibukan juga. Jadi kalau saya tidak balas, biasanya nanti di saat renggang, lowong waktunya akan saya balas, Bapak Ibu, ya. Kalau sampai lebih dari sehari saya tidak balas, oh sebentar ya, kok ini tidak bisa masuk ya. Kalau lebih dari sehari saya belum balas, tolong dijapri ulang. Mungkin chat Ibu, Bapak Ibu tenggelam. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan malu bertanya. Kalau kita malu bertanya sama dosennya, nanti kita yang malu sendiri kalau tidak lolos loh Bapak Ibu. Insya Allah kita akan sukses bersama. Jadi kalau di grup ada yang bertanya, kemudian saya belum jawab, mungkin ada Bapak Ibu lain yang paham, silahkan berbagi di grup. Kita diskusi sama-sama di grup. Ya Bapak Ibu. Kemudian, oh ini format tugas 1. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Pak Ansar mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, masih bingung dari mata kuliah Karil ini. Pak Ansar suaranya enggak masuk lagi. Atau Bu Naomi ada yang mau ditanyakan? Ya baik Ibu. Mohon maaf Ibu kalau
dari saya, pengalaman saya tahun semester lalu, memang karena untuk TUEP Ibu, saya tempat tinggalnya di daerah 3T yang sulit dijangkau. Jadi dengan adanya keadaan atau kondisi yang begitu, makanya saya untuk kehadiran memang sama sekali saya tidak pernah ikut TUEP Ibu. Kalau untuk tugas-tugas itu memang saya laksanakan sampai dengan tugas 3, laporan saya kirim ke laman praktikum. Hanya karena untuk kehadiran memang saya sama sekali tidak pernah TUEP dengan dosen pembimbing saya. Dari saya. Oke. Berarti nanti bisa kita coba Karil yang lalu yang diperbaiki ya Bu. Tapi Ibu Naomi tetap mulai dari awal ya, tugas 1 ya. Iya Bu. Di kelas saya tetap mulai dari awal tugas 1-nya dikerjakan. Karena itu mengikut terus ke sampai tugas 4. Bertahap gitu ya Bu Naomi. Iya Bu. Ibu Nursia mungkin ada yang mau ditanyakan Bu Nursia? Sama dengan saya dulu Ibu, pengalaman karir dulu. Mungkin itu juga sama dengan Ibu Naomi. Beberapa kali TUEP saya masuk Ibu, tapi cuma saya sendiri mungkin ada link lain yang dibuka. Oh iya. Jadi berapa kali tidak masuk, 4 kali TUEP tidak pernah masuk Ibu, tidak pernah. Tapi tugas juga sedikit saya kerja. Jadi mungkin itu kendalanya Ibu. Jadi sama dengan Ibu Naomi. Oke Bu Nursia. Ini jadi yang dibuka. Mungkin ada link lain Bu yang dibuka. Jadi sementara saya tidak bergabung di situ. Oke. Jadi ini jadi pengalaman bagi kita semua ya Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang baru nih mengikuti, tolong diikuti dengan baik, tugas-tugasnya diunggah dengan baik sesuai waktunya gitu. Pengalaman berharga dari Bu Naomi dan Bu Nursia. Terima kasih Bu Naomi dan Bu Nursia. Oke, selanjutnya kita lanjut. Saya coba share dulu. Format tugas 1. Bapak Ibu, apa sudah terlihat format tugas 1? Iya Bu, sudah. Sudah terlihat Bu. Oke, baik. Nah Bapak Ibu, untuk tugas 1 ini sekali lagi saya ingatkan, format yang saya buat ini berbeda, kemungkinan besar berbeda dengan format yang pernah mungkin Bu Nursia dan Bu Naomi dapatkan di kelas sebelumnya, atau yang mungkin Bapak Ibu dapatkan di teman-teman lain yang mungkin ikut Karil ya. Jadi yang diikuti, yang dipakai di kelas ini format yang saya berikan. Yang pertama dituliskan nama dan tempat pada tempat yang disediakan. Saya split ya supaya Bapak Ibu lihat petunjuknya di atas ini sekaligus isiannya di bawah sini. Ini. Jadi nanti Bapak Ibu menuliskan nama di sini dan judul Karil yang diusulkan. Judul Karil yang diusulkan. Kemudian diupayakan judulnya, tapi nanti hari Minggu ya, baru Bapak Ibu. Kalau Pak Ansar tadi hari Minggu ya masuk PKP-nya. Iya Bu. Oke, Bapak Ibu yang lain juga sambil nunggu PKP-nya, Bapak Ibu bisa mikirkan tugas apa judul yang mau dimasukkan. Nah,
ada perbedaan antara judul di PKP, laporan PKP dengan di Karil. Gitu Bapak Ibu. Tapi Ibu tulis saja dulu. Bapak Ibu tulis saja dulu. Ya, judul apa yang diusulkan. Nanti saya akan koreksi. Nanti saya akan bantu koreksi. Nanti kita akan sama-sama pikirkan apa yang bisa dilakukan nih untuk judulnya. Supaya memang bisa sesuai dengan syarat Karil, artikel ilmiah gitu. Kemudian rumusan pertanyaan atau permasalahan Karil cukup satu saja Bapak Ibu. Yang judul tadi sebaiknya sesuai dengan judul PKP ya. Ini saya beri tanda. Sebaiknya judul Karilnya Bapak Ibu sesuai dengan judul PKP. Kalau misalnya peningkatan hasil belajar matematika menggunakan media papan bilangan pada siswa kelas ini di sekolah dasar kelas 2 misalnya. Itu berarti nanti Bapak Ibu akan praktek mengajarkan matematika menggunakan papan bilangan. Kemudian untuk rumusan pertanyaan atau permasalahan yang akan diangkat dalam Karil ini dituliskan di sini, di bawah sini. Ada catatan saya di sini Bapak Ibu. Cukup satu pertanyaan atau permasalahan saja yang diangkat untuk Karil. Kalau di PKP mungkin Bapak Ibu diminta mengemukakan 3 masalah. Kalau di Karil ini cukup satu saja. Ya Bapak Ibu. Lalu tuliskan minimal 10 referensi pada tabel referensi. Nah di bawah sini ada tabel referensi. Dituliskan minimal 10, boleh lebih. Nah, dipilih referensi yang terkait dengan judul yang diajukan. Kalau tadi misalnya judulnya tentang pembelajaran matematika menggunakan media papan bilangan, berarti Bapak Ibu mencari artikel tentang pembelajaran matematika atau tentang media papan bilangan atau media-media lain yang digunakan di pembelajaran matematika tapi mirip dengan papan bilangan. Nah, syarat referensi ini adalah 5 tahun terakhir, terbitan 5 tahun terakhir ya. Kemudian terdiri dari 5 artikel jurnal dan selebihnya dari buku atau rujukan ilmiah yang lain. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia untuk memudahkan pencarian referensi. Baris pertama dalam tabel referensi ini adalah contoh. Jadi ini ada contoh. Kemudian kalau sudah paham silakan dihapus contoh ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mengisi yang di bawahnya. Saya contohkan dulu ya. Jadi yang ditulis itu nama penulis. Misalnya ini ada nama penulisnya Abdul Aziz, Siti Fitriani Saleh, Ade Irma Suryani. Ditulis lengkap nama penulis artikel itu. Lalu tahun terbitannya tahun berapa? Tahun 2020. Judulnya, judul artikel atau judul buku dituliskan. Contohnya di sini judulnya, judul artikel penanaman nilai sirik napace pada pembelajaran di sekolah dasar. Lalu dituliskan tautannya, tautan artikel atau buku. Kalau memang bukunya buku cetak, tidak tersedia online, dituliskan buku cetak. Tapi kalau dia tersedia online, Bapak Ibu, maka dituliskan, diklik, diketikkan di sini tautannya. Tinggal kita copy, Bapak Ibu. Sebentar saya akan tunjukkan. Nah, di sini, di kolom kedua, kita tulis kalimat utuh dari artikel atau buku yang kita kutip ini. Contoh di artikel ini, kalimat utuhnya adalah seperti ini. Karena dia sebenarnya artikel dalam bahasa Inggris ini. The culture and character of the Indonesian people are formed from the diversity of culture and characters of the region. Artinya kebudayaan dan karakter masyarakat Indonesia terbentuk dari keragaman budaya dan karakter daerah. Ini ada di halaman 1 artikelnya Abdul Aziz. Jadi saya tulis di sini page 1, P1 atau halaman 1. Seperti itu Bapak Ibu.
Kenapa ditulis lengkap seperti ini? Karena nanti di tugas 2, Bapak Ibu akan belajar memparafrase kalimat ini. Mengubah struktur kalimat ini tanpa mengubah maknanya, sehingga kita terhindar dari plagiasi. Begitu ya Bapak Ibu? Silakan ditanyakan dulu kalau ada yang tidak dimengerti sebelum kita lanjut. Ibu Mahdalena mungkin ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, Mungkin saya Oh maaf Bu Mahdalena, Pak Ansar silakan Pak Ansar. maaf Bu Mahdalena, saya potong. Maaf Bu, saya ingin bertanya kembali. Tapi Bu, itu yang Abdul Aziz, Siti Fahtriani Saleh dan seterusnya, apakah harus bersusun mulai dari nama pembimbing dan seterusnya atau bagaimana Bu? Ini nama Bu, Pak, nama yang di artikel yang kita cari nanti. Jadi cari ke artikel, sebentar akan saya tunjukkan, kita cari satu artikel, baru kita kutip itu. Kita lihat siapa nama penulisnya, tahun berapa terbitnya, kemudian apa judulnya, dan mana linknya. Diketikkan di sini. Oh iya, makasih banyak Bu. Iya Pak, iya. Bagaimana Bu Madalena, ada yang mau ditanyakan? mungkin ke saya Ibu. Kemarin kan Suaranya kurang jelas Bu Madalena. tes Ibu. Oke. Kemarin kan sudah dilaksanakan pembelajaran PKP kan Bu. Nah itu udah diminta untuk usulkan judulnya. Nah saya sudah membuat judulnya Bu. Mungkin untuk judulnya itu PKP sama karya ilmiah itu beda ya Bu. Tapi nanti Ada kan perbedaan berkaitan dengan, tapi berkaitan Bu. Iya, coba disebut dulu judul PKP-nya Bu. Judul PKP saya yang kemarin itu pengembangan karakter dan kompetensi sosial emosional serta prestasi siswa kelas 3 SD INPAS ESAU melalui peran guru dalam mata pelajaran PPKN. Peran guru. Apa perannya Ibu yang direncanakan ini? Peran guru yang direncanakan dari saya secara pribadi itu dalam dalam mata pelajaran PKN itu dikemas dalam mata pelajaran PKN begitu Ibu perannya. Apa tadi? Pengembangan karakter dan kompetensi sosial emosional serta prestasi siswa. Sosial emosional. Ya. Untuk sosial emosionalnya siswa ini apa yang mau Ibu lakukan? Pengembangan sosial emosional. Sosial emosional di sini ya mungkin yang akan saya lakukan itu menurut pengamatan saya Ibu dalam lingkup tempat saya bekerja itu untuk karakter siswa itu masih bukan tidak bagus, masih minim gitu ya Bu. Lewat pembelajaran PKN mungkin lebih mengasah lagi ke karakter siswa dalam hal ini sosial siswa. Maksud saya, apakah ada metode atau ada media yang yang Ibu Magdalena mau terapkan di kelas? Mungkin misalnya pembiasaan melakukan refleksi diri. Kalau sosial emosional kan biasanya 5 menit di awal pembelajaran kita merenung dulu apakah seperti itu, atau ada pembiasaan meminta maaf bersalam-salaman dengan teman-teman sekelas gitu Bu. Ya, mungkin hal sederhana itu nanti kan Ibu harus dikaitkan dengan modul ajar ya Bu. Iya, boleh. Tapi harus jelas dulu peran guru, karena di sini masih belum jelas Bu kalau peran guru saja yang disebut. Peran gurunya itu harus spesifik gitu, ya. Jadi Ibu pikirkan dulu, ya. Ya. Kemarin tuh Pak tutornya cuma suruh untuk
usulkan dulu judulnya. Gitu ya. Ya, terima kasih. Sama yang di Karil juga ini Ibu usulkan saja dulu, Ibu ketikan saja dulu itu. Gitu. Ya. Nanti kita akan diskusikan lagi peran gurunya yang seperti apa untuk bisa lebih dispesifikkan. Kemudian tadi yang saya dengar ada beberapa variabel ya yang punya Ibu itu bisa kita sederhanakan kalau di Karil. Karena yang di Karil ini Bu lebih sederhana dari PKP. Kita bisa ambil sebagian dari PKP. Jadi kalau tadi saya sampaikan di PKP mungkin ada 3 rumusan masalah, kalau di Karil 1 saja, cukup 1 saja. Gitu ya Bu Madalena? Iya baik Bu. Iya. Ya. Ibu Nursia. Bu Nursia. Halo Bu Nursia. Atau Ibu Naomi yang lalu yang sudah pernah ya. Bu Naomi yang lalu masih diingat apa judulnya Bu? Bu Iya, Naomi. Oh ya, silakan Bu Naomi, apa yang judul yang lalu? ya judul yang lalu untuk ini matematika Ibu, matematika kelas 2, upaya peningkatan hasil belajar matematika tentang perkalian dengan alat sederhana Ibu. Apa alatnya Bu? Alat peraga, menggunakan alat peraga sederhana. Apa alat peraganya yang kita gunakan? Apakah kelereng atau papan bilangan atau lidi? Apa yang digunakan? Iya, yang saya gunakan ada lidi dengan kelereng Ibu. Oke. Itu untuk Hasil belajar perkalian lidi, oke, boleh. Kelereng boleh. Tapi ini sebenarnya lidi dan kelereng itu kan sudah banyak sekali Bu kalau kita lihat di artikel-artikel. Jadi coba Ibu pikirkan satu media yang memang khas ada di daerah Ibu. Ibu di Nusa Tenggara daerah pantai bukan Bu? Iya Ibu, di daerah terpencil, pedalaman Ibu. Bukan daerah pantai di sana ya, bukan? Bukan Ibu. Apa yang banyak di daerah situ Bu? Apakah hasil buminya ataukah apa yang khas? Di sini Ibu minta maaf kalau di sini ini kelereng saja karena banyak pohon gewang yang ada di sekitar. Apa Bu? Pohon gewang. Pohon gewang apa itu? Itu yang menghasilkan kelereng Ibu, buahnya itu. Oh, tapi dia bukan kelereng ya, semacam kelereng ya? Iya Ibu. Buahnya apa namanya Bu? Buah gewang gitu? Iya, buah gewang. Ini lebih menarik Bu. Bisa kecil tingkat plagiasinya ini. Ibu pakai buah gewang itu saja. Jadi tidak disebut sebagai kelereng, tapi jadi upaya peningkatan hasil belajar materi perkalian menggunakan alat peraga gewang gitu. Artinya kita memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar anak yang memang khas ada di daerah kita. Gitu ya Bu Naomi. Jadi kita nanti pakai ini, buah gewangnya. Silakan ditulis judulnya nanti. Bapak Ibu yang baru mau mengajukan judul bisa dicontohkan seperti ini. Jadi pilih satu mata pelajaran tertentu, lalu pilih apakah media seperti Bu Naomi tadi, ataukah metode pembelajaran. Pilih media ataukah metode. Seperti yang siapa tadi? Bu Madalena ya. Bu Madalena tadi menyatakan peran guru meskipun belum spesifik peran guru. Bisa juga misalnya mengajarkan bahasa Indonesia melalui penggunaan metode kalimat berantai ya, bisik berantai, permainan bisik berantai, boleh. Atau pembelajaran IPA menggunakan
media apa begitu, atau menggunakan praktek di luar kelas, boleh. Seperti itu. Intinya ada mata pelajarannya, Bapak Ibu, kemudian ada model, media, atau metode. Ya, dan itu dipilih yang memang mudah kita lakukan di kelas. Nanti saya akan bantu lihatkan apakah ini sudah banyak atau tidak. Contohnya tadi Bu Naomi sebut lidi atau kelereng. Kita jangan ambil lidi atau kelereng, Bu Naomi, karena lidi atau kelereng itu sudah banyak artikel-artikel yang menggunakan itu. Ibu Naomi ternyata punya khasnya sendiri, yang gewang itu. Jadi nanti kita bisa tuliskan di pendahuluannya menggunakan kearifan lokal, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Saya stop share dulu yang ini. Kemudian saya lanjut ke Google Scholar-nya. Share Chrome. Sudah terlihat tampilan Google saya, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah terlihat, nanti Bapak Ibu bisa cobakan ya. Di sini diketikkan cendekia, Google cendekia. Google cendekia. Atau Google Scholar. Nanti akan muncul nih. Seperti ini dia, Google cendekia ataukah Google Scholar. Saya akan kirimkan juga linknya nanti. Di tugas ada kok, bisa tinggal diklik nanti linknya. Nah ini, contohnya tadi Ibu Naomi, kita ambil contoh Bu Naomi ya, Bu Naomi yang mau mengangkat judul perkalian matematika buah gewang. Tapi buah gewang itu kan mirip dengan kelereng. Di sini kita bisa ketikkan kata kunci pembelajaran matematika sekolah dasar kelereng. Di enter. Nah, ini ada banyak sekali Bapak Ibu artikel terkait ini. Bapak Ibu bisa lihat sekitar di sini sekitar 3.340 hasil. Kalau diklikkan di sini, ini nomor-nomornya bisa Ibu ketik-ketik semua, klik-klik semua. Ada lagi saran-saran lain dari Google. Apakah mau mengajarkan pembelajaran matematika di sekolah dasar menggunakan ular tangga nih, snake ladder. Ini ada banyak. Nah, tadi kan ada syaratnya Bapak Ibu 5 tahun terakhir. Kalau 5 tahun terakhir berarti kita ngambilnya sejak 2021. Ingat di pojok kanan kiri ini klik sejak 2021. Supaya yang lama-lama itu tidak usah masuk di kita. Sejak 2021, nah muncullah nih berganti. Ada etnomatematika permainan kelereng sebagai teknik belajar matematika di sekolah dasar. Bapak Ibu lihat di sebelah kanan sini. Ini kan ada PDF, ada semua nih PDF-nya. Coba yang ini, tidak ada PDF-nya, berarti dia tidak bisa di-download. Bapak Ibu pilih yang bisa di-download, yang ada PDF-nya. Saya coba buka ya, yang ada PDF-nya nih. Aduh. Terlihat Bapak Ibu, Indonesian Journal of Islamic Elementary Education? Terlihat? Ibu, terlihat Ibu. Nah, yang di atas ini Bapak Ibu blok, Ctrl C, inilah yang dimaksud link yang diisikan di tugas tadi. Di tugas tadi kan diminta menuliskan nama penulis. Nama penulisnya ini, Nita Silviana, Wahyuning Widya Stuti, itu nama penulisnya.
Tahun berapa? Ini ada di atas ini. Mei 2021, berarti tahunnya 2021. Apa judulnya? Tinggal di copy ini, masukkan ke tugas Bapak Ibu. Nama penulis di copy, masukkan ke tugas di kolom 1. Judul di copy, masukkan ke tugas di kolom 1. Tahunnya 2021, masukkan lagi. Linknya ini, yang paling atas ini, yang Bapak Ibu kopikan, baru masukkan. Gitu. Setelah itu kita coba lihat artikelnya. Lihat isinya ya, kita klik. Nah, misalnya Ibu Naomi tadi kan mau menggunakan buah gewang. Itu kan adalah budaya dari bangsa Indonesia, bagian dari budaya kita, bagian dari kekayaan alam Indonesia. Nah, yang biasa dimainkan anak-anak. Ini bisa kita kutip. Ada contoh permainan tradisional yang dapat dilakukan di rumah, yaitu bekel, congklang, cubla-cubla suweng, lima jadi, dan lain-lain. Contoh permainan tradisional yang bisa kita pakai. Ini bisa kita kutip, ini yang diambil Bapak Ibu. Untuk dimasukkan di kolom 2 tadi. Bahwa kita mengutip tulisannya Nita dan Wahyuning ini, yaitu tentang permainan tradisional yang bisa digunakan untuk mengajarkan matematika. Tapi di artikel saya nanti, ini kan ada contoh yang dikemukakan oleh Nita dan Wahyuning, ini semuanya. Nah, di artikel saya menggunakan yang berbeda, yaitu buah gewang. Itu sudah menunjukkan Bapak Ibu, perbedaan antara milik kita dengan milik orang lain. Jadi kita tuliskan punya orang lain, lalu kita tunjukkan ini loh bedanya dengan punya saya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ibu Suryana mungkin? Saya stop share dulu yang ini. Ibu Suryana ada? Ada yang ingin ditanyakan Bu Suryana? Atau Ibu Ersanta? Ya Bu Suryana silakan. Tidak ada Bu untuk saat ini. Oke, jelas ya. Kalau Ibu Ersanta? Bu Ersanta dari Balikpapan. Bu Ersanta? Atau Bu Madalena? Jelas ya Bu Madalena? Jelas, Bu. Oke, saya share kembali dulu yang tugas satunya ya. Nih Bapak Ibu, sudah jelas ya nama penulis, kemudian tahun, judul, dan link. Linknya tadi, pilih yang ada PDF-nya. Supaya kita bisa buka dan baca isinya dan kira-kira apa yang terkait dengan punya kita. Boleh jadi tulisannya hanya matematika adalah pelajaran yang penting. Itu boleh. Atau Bapak Ibu yang contohnya tadi Bu, siapa nih? Yang PKN. Ibu siapa tadi ya yang pengembangan karakter? Saya lupa. Bu Suryana ya. Magdalena, Bu. Oh, Bu Madalena. Mungkin Bu Madalena, nanti kata kuncinya di Google Scholar, di Google Cendekia bisa diketikkan pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Nanti muncul tuh model-model atau media-media atau metode-metode pembelajaran. Bisa Ibu pilih itu, dituliskan pembelajaran PKN menggunakan model pamer gitu. Ada nama model tuh pamer atau VCT, Value Clarification Technique. Boleh. Jadi di penelitian orang itu dia menggunakan pamer, dia menggunakan VCT, tapi kalau di punya saya menggunakan model ini. Nanti kita lanjutkan seperti itu. Tapi yang diketikkan di kolom 2 ini
kalimat utuhnya dulu, tidak ada yang berubah dari kalimat-kalimat yang digunakan oleh penulis tadi. Di TUEP 2 nanti kita akan pelajari bagaimana memparafrase tulisan dari penulis lain untuk menghindari plagiasi. Saya stop share dulu ini. Ibu Ersanta dengan Ibu siapa tadi ya? Pak Ansar. Oh, Bu Mahdalena. Ya. Oh iya ya. Bu Mahdalena yang belum mengajar ya, yang bertugas di perpus. Berarti Bu Mahdalena nanti boleh diskusi Bu dengan guru di sekolah Ibu, ya? Ya, Bu. Bisa tanya-tanya. Biasanya kalau mengajarkan PPKN pakai model apa atau pakai media apa. Ular tangga juga kadang ada yang pakai, Bu. Jadi anak-anak main kayak semacamnya ular tangga atau main monopoli atau main apa, lalu ada Pancasilanya, ada juga menyusun gambar, boleh. Nanti kita carikan nama yang berbeda dengan yang biasa didapatkan di artikel-artikel yang sudah terbit. Contoh kayak tadi punya Bu Naomi kan, mau kelereng, tapi di sekitarnya ada buah gewang, berarti kita pakai gewangnya, tidak disebut sebagai kelereng. Tapi nanti dijelaskan ya Bu Naomi bahwa buah gewang itu mirip seperti kelereng. Gitu. Iya, Ibu. Insya Allah nanti akan kecil tingkat plagiasinya Bu Naomi kalau pakai ini, insya Allah. Ibu Ersanta, silakan diskusi ya Bu Ersanta dengan guru-guru di sekolah. Siapa lagi Baik, tadi Ibu. ya? Ibu Mahdalena, Ibu Nursia sudah. Ibu Suryana juga ya. Bu Suryana ya yang belum mengajar juga. Iya, Bu. Oke. Rajin-rajin ke sekolah ya Bu Suryana, kemudian diskusi lihat bagaimana caranya guru di sekolah mengajar, media apa, model apa, terutama dalam 1 minggu ini, supaya bisa segera dikirim ke e-learning. Saya tunggu secepatnya ya Bapak Ibu tugas 1 ini, supaya saya bisa cepat koreksi. Sehingga bisa lanjut. Kalau judul Bapak Ibu tidak sesuai, Bapak Ibu bisa secepatnya atau bisa judul saja dulu yang dikirimkan. Kalau saya sudah nyatakan oke, silakan lanjut ke tugas satunya yang mencari referensi. Bisa dijaprikan saya dulu judulnya. Lalu kita sama-sama diskusikan. Ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan terkait Google Scholar, Google Cendekia tadi, cara mencarinya? Ibu, saya boleh izin bertanya, Bu? Silakan Bu Ersanta. Iya, kan kebetulan juga saya ambil mata kuliah PKP. Dan kan berkesinambungan dengan karya ilmiah juga kan, Bu. Kebetulan juga saya belum ada web di PKP saya, di mata kuliah kami. Yang saya ingin tanyakan, Bu, kan penulisan judulnya sama. Iya. Boleh nggak kalau misalnya saya melihat dari keseharian mengajar teman-teman di sekolah, kalau misalnya saya ambil judulnya mengenai menulis sarana narasi menggunakan gambar, apa itu indikasi plagiatnya bagaimana ya Bu ya? Karena kan soal saya kan Bu, mengurangi kita buat karya itu yang jauh dari plagiat gitu, jadi harus bisa mungkin yang tidak terlalu umum ya Bu ya. Oke, boleh Bu menggunakan narasi, meskipun menulis narasi dan menggunakan gambar itu sudah banyak, tapi boleh jadi praktek di dalamnya berbeda. Jadi nanti tinggal bagaimana kita menceritakan di dalamnya. Boleh Bu.
Biasanya ada gambar berseri. Kalau Ibu mau membuat sendiri gambarnya atau meminta anak-anak menggambar lalu menceritakan, itu boleh. Boleh. Kalau anak-anak sendiri yang buat gambarnya, jadi anak-anak diarahkan untuk membuat gambar, lalu menceritakan apa yang digambarkannya, lalu mulai menuliskan, menyusun karangan narasinya, itu akan berbeda dengan punya orang. Karena biasanya kalau punya orang itu, gambar sudah disediakan oleh guru, ada 4 gambar, disusun acak, lalu disusun, anak-anak diminta menyusun secara terurut, lalu diminta menulis karangannya. Biasanya seperti itu. Pun kalau ada yang mirip, kan gambarnya berbeda-beda. Gitu. Oh, Boleh, Bu. Silakan dilanjut berat, ini. berarti Bu, kalau mungkin kita cari artikelnya di Google Scholar tuh berarti saya mencarinya itu pengembangan karakter narasi berdasarkan gambar hasil karya murid gitu ya berarti ya Bu ya? Jangan terlalu spesifik, Bu. Ibu ketikkan Oh. saja pembelajaran karangan narasi di sekolah dasar. Kemudian ada media gambar, boleh begitu. Oh, jadi jangan terlalu spesifik juga ya Bu ya? Jangan terlalu spesifik, iya. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Iya Bu. Jadi Bapak Ibu yang lain ya jangan terlalu spesifik. Contohnya kayak Bu Naomi tadi jangan ditulis buah gewang, itu spesifik sekali dan khas kita. Kemungkinan Ibu tidak dapat artikel seperti itu karena memang betul-betul berbeda dengan punya orang lain. Gitu. Saya coba share lagi ya Google Scholar saya. Windows. Saya coba ya. Gewang. Daun gewang. Yang ada daun gewang, Bu. Obat ya Bu Naomi ini, gewang. Ya Ibu, Cemiran. itu ya dimanfaatkan untuk makanan tradisional bagi orang. Oke. Ini ada beberapa yang saya lihat. Tentu kita tidak ambil yang ini karena dia tidak terkait dengan pembelajaran. Jadi jangan spesifik ke gewangnya ya Bu, tapi di pembelajaran Ibu nanti kita memanfaatkan gewang ini. Gewang. IKP, Gobak Sodor. Atau contoh lain ya Bapak Ibu ini, kalimat yang di artikel ini kita bisa ambil nih. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ternyata juga mempengaruhi aktivitas bermain anak. Bagi ibu-ibu, Bapak Ibu yang mau menggunakan permainan dalam pembelajarannya. Ini kalimat ini bisa diambil. Perkembangan teknologi semakin pesat juga mempengaruhi aktivitas bermain anak. Karena anak sering bermain gadget, akhirnya dia lupa pada budayanya sendiri. Akhirnya dia lupa pada alam sekitarnya sendiri. Tidak memperhatikan lagi alam sekitarnya. Sehingga dalam pembelajaran kita menarik apa yang ada di alam sekitar ini ke pembelajaran anak. Begitu. Atau kalimat yang di bawah ini. Oleh karena itu pembelajaran di sekolah dirasa perlu menjadi media memperkenalkan permainan tradisional Indonesia, atau memperkenalkan budaya Indonesia, atau memperkenalkan kekayaan alam Indonesia. Kalimat-kalimat sederhana seperti itu yang kita cari di artikel, lalu kita ambil, kita kutip. Stop share. Gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon bisa dibuka kamera dulu, kita ambil foto bersama. Ibu Nursia, Ibu Suryana bisa buka kamera. Pak Rahman, Pak Ansar kok tutup lagi. Tadi udah buka. Ditahan dulu Pak Ansar, sampai teman-teman yang lain juga ikut buka. Oke, Bu Suryana, Bu Madalena, bisa dibuka kameranya, Bu Nursia.
Pak Ansar. Sudah saya buka, Bu. Oke. Bu Madalena tertutup lagi. Ditahan ya Pak Ansar. Bu Nursia. Karya 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Oh, ada Bu Nursias. Tahan dulu ya, Bu. Ibu, sedikit dulu, Ibu. Ya, silakan. Tadi Ibu bilang di dalam kelas Ibu ada jumlah 15 orang. Baru berapa orang bergabung, Ibu? Saya baru tidak, berapa orang di kalau grup? yang di sini baru Masuk Ibu, di grup Ibu. Oh, di grup ini baru 8, Bu. Di luar saya ya, baru 8. Yang tidak bergabung mungkin termasuk saya itu, Ibu. Oh, Ibu belum bergabung di grup? Ibu lihat message di e-learning? Belum, Ibu. Oh iya ya. Nanti lihat pesan ya, Bu, di e-learning. Ada pesan yang saya kirimkan. Oh iya. Lalu tinggal diklik linknya. Oh iya, Ibu. Ya, Bu. Nah, jadi untuk jadwal TUEP yang kedua, Ibu, sudah ada jadwal atau bagaimana dengan teman-teman? TUEP yang kedua itu rencananya nanti tanggal hari Kamis, tanggal 8 Mei. Tapi ini kita akan diskusikan nanti lagi di grup. Karena ada yang minta, ini ada Ibu, siapa tadi? Ibu Norlin Rombe, tapi tidak bergabung di sini ya. Itu yang minta pindah jadwal. Nanti kita lihat di grup ya, Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Cukup, Ibu? Iya, Bu. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, nanti akan saya kirimkan di grup tugas satunya dan penjelasan tadi serta rekaman video ini. Mudah-mudahan terekam baik ini sehingga bisa Bapak Ibu putar ulang kalau ada yang kurang jelas. Saya akhiri, selamat bekerja, mengerjakan tugas, selamat belajar. Bapak Ibu tetap semangat ya. Dijalankan dengan baik PKP-nya, praktek mengajarnya, apalagi Bapak Ibu yang sudah mengajar, semangat. Dan satu lagi ingat, jangan malu bertanya. Bisa di grup atau bisa dijaprikan ke saya. Kalau dalam waktu lebih dari sehari saya belum balas, tolong dijapri ulang. Mungkin chat Bapak Ibu tenggelam atau mungkin saya sempat buka lalu belum saya balas, akhirnya kan tertimbun tuh. Jadi mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Insya Allah saya akan balas semuanya. Saya akhiri Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, silakan live Bapak Ibu.